Selamat siang dan shalom umat-umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, baik yang di Zoom, Facebook maupun di YouTube. Kita sangat bersyukur karena Tuhan begitu baik kepada kita, nafas kehidupan telah diberikan kepada kita, dan Tuhan telah berkati pelayanan kita sepanjang setengah hari, dan di siang hari ini kita diberi waktu untuk bertemu, berkumpul, dan belajar firman Tuhan. Saya percaya tidak ada yang kebetulan, semuanya ini adalah rencana Tuhan, agar kita dari hari ke hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya. Untuk memulai acara kita ini, mari kita dengarkan lagu pujian berikut ini untuk hormat kepujian nama Tuhan. Bak wanita di sumurku mencari hayat takkan memuaskan. Lalu ku dengar suara Yesus, mari minum air kehidupan. Ya Tuhanku, isi jalanku, betapa dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. There are millions in this world who are ready. The pleasures, the greetings of God, but none can match the wondrous treasure that I find in Jesus Christ my Lord. Fill my cup, Lord, I live without Lord. Come and quench this thirsting of my soul. Bread of heaven, feed me till I want no more. Fill my cup, fill it up and make me whole. Semua yang dunia berikan kepadamu, sia-sialah adanya. Tuhan datang selamatkan kamu bila engkau sujud dan berdoa. Ya Tuhanku, isi jalanku, betapa dahaga jiwaku. Roti hidup kenyangkanlah jiwaku. Ya Tuhan, sucikanlah hatiku. Mari kita berdoa. Bapa surga, Bapa yang baik, sebagaimana lagu yang telah dikumandangkan oleh hamba-hamba Tuhan dari Jemaat Kebayoran, demikian juga isi doa kami saat ini. Penuhilah cawan kami dengan firman-Mu dan berkat-Mu, karena kami haus akan kebenaran Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, dan Roh Kristus berbicara melalui hamba-Mu, baik pendeta hamba-Mu sendiri, pendeta semua rangkil, demikian juga pendeta Emerson Jaya yang akan mengajarkan pelajaran sekolah Sabat, dan semua yang hadir dan menyaksikan siaran ini boleh dikenyangkan akan firman Tuhan.
Jikalau ada dosa kesalahan kami, ampuni Tuhan, kiranya kasih karunia Tuhan menjadi bahagian hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, saat ini kita akan belajar tulisan Roh Nubuat. Pertama dari buku mengenai pekabaran 3 malaikat. Yang berikut kita akan belajar dari tulisan Nyonya White, doa, tulisan Roh Nubuat. Baik, kembali kita diingatkan misi pekabaran penginjilan kita yang khusus di akhir zaman, ya. Kembali diulangi kalau kemarin bagi Israel jasmani pekabarannya adalah tentang Yesus Kristus akan datang melalui keturunan Abraham, Israel, sesuai janji Kejadian 3:15, ya. Kalau mau selamat harus korbankan domba, yang mana itu adalah anak domba Allah pada waktu Yesus datang. Israel rohani, inilah anak domba Allah, ya. Dialah Yesus Kristus, jalan keselamatan dan hidup. Barang siapa yang percaya, Yohanes 3:16, ya, dia akan selamat memperoleh hidup kekal, baptis. Nah, kita umat yang sisa di akhir zaman, Wahyu 12 ayat 17, penggambarannya adalah Yesus Kristus di dalam manusia. Justification by faith. Mari kita beriman dalam Yesus. Dengan Yesus ada dalam diri kita, maka kita sanggup menghadapi, ya, pekabaran 3 malaikat. Apakah itu takutlah akan Allah, ya, ini dia pekabaran 3 malaikat. Berita Injil untuk takut akan Allah, tiba saatnya penghakiman, ya. Sembahlah Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi, yaitu kepada hari Sabat, ya. Hari Sabat, kebutuhannya di akhir zaman adalah di akhir zaman akan ada 2, ya, 2 untuk 1 dipilih, ya. Yang mana siapa pengikut Tuhan, siapa yang pengikut setan. Ya. Kalau pengikut Tuhan, tandanya dia adalah memelihara hari Sabat, hari kudus sebagai tanda dia menyembah Allah yang hidup, ya, atau menyembah Allah yang diciptakan manusia, ya, yang mana disebut dalam malaikat ketiga, pekabaran malaikat ketiga, menerima patung binatang, ya, dan tanda dahinya akan minum dari anggur murka Allah. Ya. Pekabaran malaikat kedua sudah rubuh Babel, anggur dan cabulnya. Ya. Nah, saudaraku, pekabaran 3 malaikat yang paling utama adalah beriman kepada Yesus yang akan menolong kita untuk menurut hukum Tuhan dan menjadi orang kudus, tekun, dan sabar. Kudus artinya ya set aside, dikhususkan, ya. Jadi artinya kita boleh menghadapi segala masalah di akhir zaman dengan beriman kepada Yesus Kristus. Nah, sekarang pelajarannya adalah apa yang dimaksud dengan iman kepada Yesus. Ya. Iman kepada Yesus. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kalau kita lihat apa itu iman, di Ibrani 11 ayat 1, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Nah, di Wikipedia, saya senang sekali melihat, ternyata mirip sekali dengan pekabaran 3 malaikat, ya. Iman itu artinya, menurut Yesus, iman merupakan suatu tindakan percaya dan penyangkalan diri, sehingga orang tidak lagi mengandalkan kebijaksanaannya dan kekuatannya sendiri, tetapi melekatkan diri pada kuasa dan perkataan dari Dia yang ia percayai. Jadi ini pekabaran 3 malaikat, sudah ada di Wikipedia, saudaraku. Ya. Iman artinya menyangkal diri, bukan aku lagi yang hidup, ya, tidak mengandalkan kebijaksanaan dan kekuatan sendiri, tapi melekatkan diri
pada kuasa perkataan dari Dia yang dipercaya. Siapa? Yesus Kristus. Ya. Nah, saudaraku, iman kepada Yesus itu bukan berarti ada usaha saya. Ya. Iman kepada Yesus pun sebenarnya itu adalah kasih karunia. Itu adalah usaha yang datangnya daripada Yesus membuat kita beriman. Kenapa? Dalam Filipi 2 ayat 13, kalau Paulus katakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Ya. Kenapa? Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi, untuk selamat datangnya dari Yesus, untuk mau selamat datangnya daripada Yesus. Rindu, beriman, dan mau melekatkan diri kepada Tuhan, itu pun datang dari Yesus. Bagaimana prakteknya? Contoh, saya selalu bilang, seandainya saya atau seseorang tenggelam, lalu Yesus berikan perahu, pelampung, pelampung dari Yesus, dan kerinduan kita untuk menerima pelampung itu supaya selamat pun harus datang daripada Yesus. Ya, Yesus katakan, terima pelampung yang aku kirim padamu. Ya, aku rindu, aku mau kau selamat. Aku sudah mati di kayu salib untuk menebusmu dari dosa, dan segala sesuatu kulakukan hanya untukmu. Aku mau hidup bersama denganmu, menikmati kasih sayangku. Terimalah keselamatanku. Jadi, motivasi, inisiatif datang daripada Yesus membuat saya mau mengambil itu pelampung. Ya. Tapi kalau saya terima pelampung oleh karena kemauan saya, maka akan ada saatnya saudara tidak beriman kepada Yesus. Ya. Itu kalau datang dari diri, ya saya mau selamat karena saya masih ada urusan dan sebagainya. Tapi iman yang benar adalah alasan saya terima itu pelampung, alasan saya terima keselamatan, alasan saya terima perintah Tuhan, alasan saya menurut hukum Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan Yesus yang sangat mencintai saya. Jadi itulah intinya ya. Jadi supaya tahu, diselamatkan oleh kasih karunia, beriman kepada Yesus, itu karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan, maupun menurut pekerjaan, menurut kerelaannya. Filipi 2 ayat 13. Efesus 3 ayat 17 semakin dalam artinya. Ya. Iman itu saya menyerahkan diri. Kenapa saya menyerahkan diri? Karena usaha Yesus yang mendorong saya untuk menyerahkan diri. Tapi di saat yang sama, oleh imanmu, Efesus 3 ayat 17, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Jadi oleh karena Yesus mendorong saya untuk berserah, lalu ketika saya berserah, penyerahan saya itu bukan karena saya percaya, tapi penyerahan saya itu bukan karena keyakinan dan kepercayaan saya. Penyerahan itu saya serahkan kepada Yesus untuk hidup dalam diri saya. Ya. Yesuslah yang mengerjakan kebenaran di dalam diri saya. Ya. Jadi artinya yang mengerjakan kebenaran di dalam kita adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jadi iman itu sebenarnya jadi seperti Yesus. Ya. Pengikut Kristus harus memiliki iman yang tinggal di dalam hati. Karena tanpa ini tidak mungkin menyenangkan Allah. Iman adalah tangan yang memegang bantuan tak terbatas. Itu adalah media yang dengannya hati yang diperbaharui dibuat untuk berdetak bersama dengan hati Kristus. Jadi saudaraku, iman itu bukanlah tindakan saya percaya dan saya berserah. Tapi iman itu adalah Yesus yang saya izinkan berkuasa dalam diri saya. Haleluya. Makin dalam kan, saudaraku? Jadi iman itu bukan karena saya percaya saja. Iman itu adalah Yesus, ya, yang saya izinkan bekerja dalam diri saya.
Tulisannya White dalam review Herald Juli 1 tahun 1890, iman yang hidup memampukan pemiliknya untuk berpegang pada jasa Kristus, memampukannya untuk memperoleh penghiburan dan kepuasan yang besar dari rencana keselamatan. Inilah pekabaran 3 malaikat itu. Beriman kepada Yesus, kita dibenarkan oleh karena kebenaran Kristus, dan kebenaran dan pembenaran dan pengudusan yang kita miliki itu adalah milik yang dari Yesus. Jadi beriman pada Yesus artinya hidup memampukan saya untuk berpegang pada jasa Kristus. Jadi segala sesuatu itu karena jasa Kristus. Iman adalah Yesus yang berjasa, yang bekerja kepada kita. Hebat, saudaraku. Ini Yesus tidak hanya menebus kita dari membayar penalti dosa, tapi di saat yang sama kesetiaannya dalam pelayanan selama di dunia ini, beriman kepada Allah Bapa, itu diperhitungkan kepada saudara dan saya menjadi kebenaran kita. Kenapa ini penting? Karena ini lihat dari pelajaran renungan pagi tadi pagi. Ya, jalan manapun yang Allah pilih buat kita, jalan manapun yang Ia tetapkan bagi kaki kita, maka itulah satu-satunya jalan aman. Ya. Karena iman itu adalah Yesus, Yesus yang saya izinkan menggerakkan saya, membawa saya kepada jalan mana yang Dia mau. Ya. Setiap hari saya izinkan hidup bersama Yesus, maka setiap hari kita harus biasakan penyerahan seperti anak kecil. Menurut aja apa katanya. Berdoa agar mata kita diurapi dengan salib surgawi, agar kita bisa melihat petunjuk kehendak ilahi. Kalau tidak, kita bingung dalam pemikiran kita. Kenapa? Karena kemauan kita tampaknya mengendalikan semua. Haleluya. Saudaraku, iman itu adalah Yesus yang saya biarkan dalam diri saya bekerja, dan saya setiap hari mengikuti kemauan Dia. Apa katanya, apa janjinya, apa petunjuknya. Ya, itulah iman. Haleluya. Saudaraku, itulah pekabaran 3 malaikat beriman kepada Yesus. Iman itu adalah Yesus sendiri yang kita izinkan hidup dalam diri kita, dan kita izinkan merasuki, menguasai pikiran kita, agar kita boleh hidup selamat sesuai dengan kehendak Tuhan. Baik, untuk berikut kita masuk kepada pelajaran bacaan Roh Nubuat tahunan, chapter 11, yang selama ini kita baca dari hari Senin, dan kita baca terakhir ya. Chapter 11, doa yang dijawab. Ya. Kondisi doa yang dikabulkan. Ada kondisi tertentu di mana kita mungkin berharap bahwa Allah akan mendengar dan menjawab doa-doa kita. Salah satunya adalah bahwa kita merasa membutuhkan bantuan darinya. Yesus telah berjanji, aku akan menuangkan air ke atasnya yang haus dan membanjiri tanah yang kering. Ya. Mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, yang merindukan Tuhan, mungkin yakin bahwa mereka akan dipenuhi. Hati harus terbuka terhadap pengaruh roh, atau berkat Tuhan tidak dapat diterima. Ya. Jadi kondisi kita kalau mau berdoa dijawab, ada apa? Kita betul-betul berserah, ya, menginginkan air dituang ke dalam hati kita. Mintalah, maka semua akan diberikan kepada mana. Jika kita menganggap ada kesalahan dalam hati kita, kita berpegang teguh pada dosa yang diketahui, Tuhan tidak akan mendengar kita. Jadi yang kedua, doa dijawab kalau kita minta ampun. Ya. Jangan ada dosa di dalam hati. Dan harus ada roh pertobatan, menyesal. Ya. Unsur lain dari doa yang berlaku adalah iman. Ya. Ingat, iman itu apa? Ya, saya menyerahkan diri di mana Yesus menguasai saya.
Dia yang datang kepada Tuhan harus percaya bahwa dia ada. Bahwa dia adalah pemberi upah bagi mereka yang rajin mencari dia. Yesus berkata, apa saja yang kamu inginkan, jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Unsur lain dari doa yang berlaku adalah iman. Ya. Jaminan itu luas dan tidak terbatas. Dia yang telah berjanji adalah setia ketika kita tidak menerima hal yang kita minta. Pada saat kita meminta, kita masih percaya bahwa Tuhan mendengar dan bahwa dia akan menjawab doa kita. Ya. Next. Tuhan terlalu bijaksana untuk berbuat salah dan terlalu baik untuk menahan hal baik apapun dari mereka yang berjalan dengan lurus. Maka jangan takut untuk percaya kepadanya. Meskipun Anda tidak melihat jawaban langsung atas doa-doa Anda, andalkan janjinya yang pasti. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Ya. Jika kita berunding dengan keraguan dan ketakutan kita, atau mencoba memecahkan segala sesuatu yang tidak dapat kita lihat dengan jelas, sebelum kita memiliki keyakinan, kebingungan hanya akan bertambah dan semakin dalam. Tapi jika kita datang kepada Tuhan, merasa tidak berdaya dan bergantung sebagaimana adanya, dan dalam iman yang rendah hati dan penuh kepercayaan, menyatakan keinginan kita kepada Dia yang pengetahuannya tidak terbatas, yang melihat segala sesuatu dalam ciptaan, dan yang mengatur segala sesuatu dengan kehendak dan firman-Nya, Dia dapat dan akan memperhatikan seruan kita dan akan membiarkan terang bersinar di dalam hati kita. Haleluya, ya. Jadi doa kita dijawab apabila kita melihat dengan iman. Artinya apa? Percaya, menyerahkan diri kepada Tuhan, ya. Kita adalah ciptaan, Tuhan si pencipta. Kita ciptaan sudah pasti ada batasannya. Si pencipta unlimited. Ya. Jadi ketika kita berdoa, jangan paksakan doa keinginan kita sesuai dengan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat. Ya, pelajaran minggu kemarin, ya. Kalau kita paksakan apa yang kita tahu, apa yang kita lihat, maka terbatas doa kita. Karena kita berhubungan kepada Sang Pencipta, Dia punya pengetahuan lebih luas dari apa yang kita tahu. Ya. Maka dengan berdoa, kita belajar beriman, percaya pada Yesus, dan melihat dari sudut pandang Yesus. Ya. Dan itu akan terbuka rahasianya apabila dapat jawabannya, apabila kita rendah hati dan mau berkomunikasi dengan Tuhan dengan sabar. Melalui doa yang tulus, kita dibawa ke dalam hubungan dengan pikiran yang tak terbatas. Kita mungkin tidak memiliki bukti yang luar biasa pada saat itu, bahwa wajah penebus kita membungkuk di atas kita dalam belas kasihan dan cinta, tetapi ini bahkan demikian. Ya, kita mungkin tidak merasakan sentuhan yang terlihat, tetapi tangannya ada di atas kita dalam kasih dan kelembutan yang mengasihani kita. Ketika kita datang untuk memohon belas kasihan dan berkah dari Tuhan, kita harus memiliki semangat cinta dan pengampunan di dalam hati kita sendiri. Bagaimana kita bisa berdoa? Ampunilah kami, ya, hutang kami seperti kami mengampuni kesalahan orang lain, namun menuruti semangat yang tak kenal ampun. Jika kita mengharapkan doa kita sendiri untuk didengar, kita juga harus mengampuni orang lain dengan cara yang sama, pada tingkat yang sama, seperti yang kita harapkan untuk diampuni. Baik, doa kita bisa dijawab apabila tekun, ya, dalam doa. Ya. Kita harus selalu berdoa jika kita mau bertumbuh dalam iman dan pengalaman. Ya. Kita harus segera dalam doa untuk terus berdoa, berjaga-jaga dengan ucapan syukur. Puji Tuhan, di siang ini kita ada waktu berdoa bersama. Jika kita memberikan kepada Tuhan hanya sebagian, ketaatan setengah hati, janjinya tidak akan dikenapi kepada kita. Jadi kita harus setia, ya, kepada Tuhan, taat sepenuhnya. Kita harus menjalankan doa ketika kita
kita harus menjalankan doa kita jika ingin dikabulkan. Kita harus menjalankan. Ya. Berdoa, berjaga-jaga dalam doa agar tidak ada ketidakkonsistenan dalam hidup kita. Kita tidak boleh gagal untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa kita memahami bahwa berjaga-jaga dalam doa berarti menjalankan doa-doa kita di hadapan Allah agar Dia dapat menjawabnya. Nah, saudaraku, pelajaran berikut, doa tidak bermanfaat jika hidup tidak sesuai dengan doa. Ya. Tuhan katakan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, dan itu akan terjadi kepadamu. Di saat kita berdoa, kita juga harus hidup ya dengan firman Tuhan. Kedua, pujian perlu disertakan jika doa kita ingin dikabulkan. Ya, puji Tuhan, United Prayer, ya, kita sudah doa persatuan, sudah diajarkan. Setiap kali berdoa ada 4 hal, ya. Pertama, pujian. Kedua, permohonan ampun, pengampunan. Ketiga, permohonan. Keempat, pengucapan syukur. Jadi sudah kita praktekkan. Berdoa dengan sungguh-sungguh dan tanpa henti. Tetapi jangan lupa untuk memuji. Ya. Kemudian, doa kita dijawab, ketidaksetiaan dalam penata layanan bisa menjadi penyebab doa yang tidak dijawab. Jadi kita harus apa? Setia dalam penata layanan. Ya. Sebagai pemberi setiap berkat, Tuhan menuntut bagian tertentu dari semua yang kita miliki. Ya. Jadi jangan lupa mengembalikan apa yang menjadi hak Tuhan dan juga untuk membagi kepada sesama. Berikut, kita menghina Tuhan dengan mengklaim janji, tapi tidak memenuhi syarat. Ya. Ada syarat untuk pemenuhan janji Tuhan. Doa tidak pernah bisa menggantikan kewajiban. Ya. Apa syaratnya? Jikalau kamu mengasihi aku, kata Kristus, maka engkau akan turut perintahku. Barang siapa yang memiliki perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan dia yang mengasihi aku akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jika syarat-syarat terpenuhi, janji doa dikabulkan tidak dapat diragukan. Ya, jangan ragu. Kalau memang kita sudah penuhi syaratnya. Kembali, harus beriman. Doa dan iman sangat erat hubungannya. Dan keduanya perlu dipelajari bersama. Dalam doa iman, ada ilmu ilahi. Itu adalah ilmu yang harus dipahami oleh setiap orang yang ingin membuat pekerjaan hidupnya sukses. Kristus berkata, apa saja yang kamu inginkan, jika kamu berdoa, percayalah bahwa kamu telah menerimanya dan kamu akan memilikinya. Dia menjelaskan bahwa permintaan kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita harus meminta hal-hal yang telah Dia janjikan. Dan apapun yang kita terima, harus digunakan dalam melakukan kehendak-Nya. Kondisi terpenuhi, janjinya tegas. Ya. Baik, doa kita bukan perintah kepada Tuhan. Ya. Dan jangan lupa doa tidak selalu dikabulkan. Tuhan memiliki surga yang penuh berkat bagi mereka yang mau bekerja sama dengannya. Semua orang yang menaatinya dapat dengan yakin mengklaim pemenuhan janjinya. Tetapi kita harus menunjukkan kepercayaan teguh dan tak tergoyahkan kepada Tuhan. Seringkali Dia menunda untuk menjawab kita untuk menguji iman kita atau menguji keaslian keinginan kita. Setelah meminta sesuai dengan firman-Nya, kita harus percaya janjinya dan mendesak permohonan kita dengan tekad yang tidak akan ditolak. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan, oleh karena kasih-Nya yang besar, kita boleh belajar firman Tuhan, tulisan Roh buat mengenai doa, dan yang di saat yang sama, kita boleh mengerti tanggung jawab kita dalam menginjil versi pekabaran 3 malaikat. Beriman dalam Yesus Kristus. Sebelum kita masuk belajar Alkitab dari Sekolah Sahabat,
kita akan dengarkan lagu pujian ini. Ku dengar suara Yesus panggil, ku jawab bukan pergi. Ku lihat jiwa yang bersedih, ku jawab bukan pergi. Pergi beritakan kabar kasih, bagikanlah pengharapan. Dan bila aku lemah, Yesus menolongku, karena keputusanku akan pergi. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Selamat siang buat kita semua. Hamba Tuhan yang kasih Tuhan, saya senang karena saya lihat semua hampir yang ketemu di sini yang saya kenal, yang bisa saya jangkau. Ya, melihat. Terima kasih Dr. Samuel Simarangkir yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk berbagi pada siang ini, yang sudah didahului tadi dengan pembahasan mengenai tulisan Roh Nubuat. Pelajaran satu minggu ini bagi saya satu pelajaran yang sangat indah. Kenapa, saudara? Kita sedang berbicara tentang perjanjian, dan hal-hal yang seperti ini sering kita temui di atas dunia ini. Kita sudah banyak belajar sepanjang satu triwulan, hampir selesai sudah triwulan ini. Tiap hari kita diingatkan tentang janji. Lalu, ya, khusus untuk hari Kamis, judulnya ialah bertumpu pada janji-janji. Namun sebelumnya, saya undang kita untuk berdoa sejenak. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena diberi kesempatan untuk mempelajari kembali firman Tuhan, khususnya untuk pelajaran hari Kamis di minggu ini. Biarlah kiranya urapan Rohul Kudus-Mu menjadi bagian kami, agar kami boleh mengerti, memahami, bahkan mengimaninya ya Tuhan, dan menghidupkannya. Karena kami rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pelajaran sekolah sahabat kita khusus hari ini ada dalam kitab Mazmur pasal 34, ayat yang ke-9, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara, ini tidak mudah. Ya, saya dalam penggemelan lebih 30 tahun ini ada pertanyaan yang berulang-ulang yang saya dapatkan dari jemaat, dari bahkan hamba Tuhan pun pada saat menghadapi kesulitan yang berkepanjangan, penyakit yang berkepanjangan. Ya. Bila mana terjadi penyakit, kesulitan, kesusahan, ya, persoalan yang berkepanjangan, sepertinya sulit kita untuk mengimani Mazmur 34 ayat 9 ini. Sementara Allah berjanji akan memberikan pertolongan sebagaimana yang dituliskan dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 sampai 14, bahwa rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan penuh harapan. Tapi pertanyaannya ialah bagaimana
pada waktu kita mendapatkan janji Tuhan yang ribuan di dalam Alkitab ini, tapi hidup di dalam kesulitan, hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam penyakit yang berkepanjangan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, disinilah bedanya kita kalau berbicara iman. Kalau kita bicara logika, yang terjadi adalah gelap gulita sudah. Makanya tidak jarang orang yang tidak punya Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, kalau dalam keadaan sulit, pergi ke tower, pergi ke lantai yang tinggi, pergi ke dapur mencari pisau, mencari tali, mencari obat yang bisa dimakan untuk bisa menyelesaikan perjalanan hidup. Tapi kalau kita memiliki iman, karena kita percaya kepada janji, berbeda. Di dalam kesulitan sebesar apapun, ini sama seperti lukisan seorang pelukis burung yang sedang bertengger di bawah air terjun Niagara. Hiruk pikuk yang luar biasa, tetapi kelihatan burung ini bisa berkicau di sana, bermain di sana, seperti tidak ada masalah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah berbicara iman. Makanya sekarang kita bertumpu kepada janji. Tadi pagi renungan pagi yang sangat indah. Saya meneteskan air mata karena saya bayangkan pelajaran renungan pagi tadi pagi. Kita selama ini berbicara iman itu selalu kepada Abraham. Tapi lupa kita bagaimana pengalaman Ishak, saudara-saudara. Pada waktu Abraham membawa Ishak ke bukit untuk dikorbankan di Bukit Moria. Dia sudah dewasa, sudah mengerti. Sampai pertanyaan datang kepada ayahnya. Di sini ada kayu, di sini ada api, di mana korbannya? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setelah Abraham mengikat tangan daripada Ishak, lalu ingin menghujamkan pisau ke tubuh anak yang dikasihi, anak satu-satunya, Ishak tidak memberontak. Bagaimanakah seseorang yang masih muda, usia muda, menghadapi pisau di tangan ayahnya, dan dia tidak sedikit pun memberikan sanggahan, bantahan. Ini bicara oleh karena anak ini, Ishak, dari kecil sudah belajar kepada firman Tuhan, kepada janji-janji Allah, bahwa Allah menyediakan, Allah menyelamatkan, Allah yang menyelesaikan segala persoalan. Itulah sebabnya pelajaran hari ini adalah pelajaran yang sangat penting. Seberapa jauh kita punya iman bertumpu kepada janji-janji Allah. Di dalam Kejadian 15 ayat 6. Ini dikutip bagaimana firman Tuhan katakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sekarang kita harus bicara iman. Orang Advent kadang-kadang yang saya amati, walaupun banyak menulis, pintar kita berdiskusi, pintar kita untuk mengadakan pendalaman, tapi berapa banyak pada saat situasi-situasi yang kita tidak lihat oleh mata, kita berpikir seperti Abraham. Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abram adalah manusia biasa, seperti saudara dan saya. Tuhan janjikan kepadanya bahwa dia akan menjadi bangsa yang besar. Dia bukan orang yang sempurna. Dia adalah orang yang sama seperti kita. Hidup di dunia yang berdosa. Menunggu janji Tuhan yang cukup lama. 25 tahun setelah keluar dari Ur Kasdim, Abram baru mendapatkan janji itu. Lahirnya Ishak. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mungkin di antara kita yang ikut saat ini
dalam ruang Zoom apa Facebook yang berhubungan dengan ya acara ini, kita mengalami sesuatu yang cukup lama untuk dijawab. Saudara yang kasih, dibutuhkan iman. Dan kalau kita miliki iman, di sanalah kita berbicara tentang kebenaran. Kalau tidak ada iman, saudara yang kasih, kita tidak berbicara dengan masalah kebenaran. Ya. Lalu apa dikatakan oleh Yesus? Mari kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang janji, apalagi ini karena belum dilihat, belum menjadi kenyataan. Sekali lagi, dibutuhkan iman. Sejauh mana saudara percaya kepada Yesus? Saudara-saudara, melalui pelajaran sekolah sahabat ini, saya memberikan kepada kita satu dukungan. Berbicara tentang Yesus adalah hal yang luar biasa. Kenapa? Begitu hebat manusia yang punya pendidikan tinggi di dunia ini bisa membaca terang benderang. Tetapi berapa orang yang terima Yesus di atas dunia ini? Ada orang terima Yesus, tapi berapa orang yang mau mengikuti perintah Yesus? Saudaraku, berbahagialah, bersyukurlah karena saudara sekarang ini ada dalam kebenaran. Karena tidak semua orang, walaupun percaya Yesus, berada dalam kebenaran. Tidak mudah, saudaraku. Sekarang ini Advent, bahkan beberapa acara YouTube sedang video sedang dibuat mengcounter bagaimana orang ya sedang menyerang gereja Advent mengenai doktrin-doktrin kita. Tidak mudah, saudaraku. Ada banyak orang belajar Alkitab, membaca berulang-ulang Alkitabnya, tetapi tidak hidup dalam kebenaran. Walaupun janji itu jelas. Siapa? Yesus yang sudah datang ke dunia ini. Mati di kayu salib. Dan Yesus berjanji, aku akan datang kembali menjemput engkau supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Jadi sekarang ini ada tuntutan bagi saudara dan saya supaya kita memiliki iman. Kalaupun ada tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita, Yesus katakan, yang kupasang itu ringan. Ya, kenapa ringan? Karena kita hanya melanjutkan apa yang Yesus lakukan. Sebab tanggung jawab yang besar Tuhan sudah lakukan sebenarnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang dituntut bagi kita melalui pelajaran sekolah sahabat ini, di dalam Roma 5 ayat 1, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah. Ya, Roma 5 ayat 1, hiduplah dalam damai sejahtera dengan Allah. Jadi saudaraku, kalau mau cari kedamaian, jangan cari ke dunia, enggak dapat. Ya. Kalau mau cari kedamaian, cari dengan Tuhan. Saya rasakan sampai hari ini, dan saya tetap meyakini sampai hari ini, janji Tuhan tidak pernah lepas dari orang yang percaya kepadanya. Saudara, saya hanya bagi pengalaman sedikit. Ya. Karena saya datang dari latar belakang keluarga miskin. Saya tahu artinya miskin. Kenapa? Saya 8 bersaudara. Ya. Saya anak pertama. Sekolah ini ada pendeta ya, Simorangkir. Saya kenapa pergi ke air bersih sama-sama dengan beliau? Karena saya putus sekolah. Tadinya saya SMA di Pematang Siantar. Lalu putus sekolah, ya, pergi ke Medan, ya, sekolah di sana. Setelah itu mau kuliah, putus lagi. Sempat saya mengajar, jadi supir, ya, bekerja di percetakan, banyak jadi guru. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya hanya percaya kepada janji Tuhan. Kalau kita setia, berdamai dengan Tuhan, hidup damai dengan Tuhan, Tuhan akan buka jalan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, cara Allah bekerja berbeda dengan cara kita. Jadi jangan pernah ragukan janji Tuhan. Karena janji Tuhan tidak pernah berubah.
Di dalam Filipi 2 ayat 5 sampai 7, mari kita taruh pikiran kita, perasaan kita yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Apa itu saudara? Kita rela mengosongkan diri kita dari perkara dunia ini seperti Yesus mengosongkan dirinya sendiri. Dan belajar kepada Yesus. Karena ini adalah menuntut janji Tuhan, yaitu keselamatan yang Tuhan sediakan dan berkat-berkat. Jangan takut saudaraku. Ya. Tuhan akan menolong kita. Ingat Jericho, bagaimana dikalahkan. Ya. Selalu saya perhatikan begini. Cara Allah itu di luar pikiran manusia. Kok bisa Jericho yang begitu tebal temboknya, hanya dengan dikelilingi dan bersorak, rubuh tembok itu. Pengalaman Yosafat dalam 2 Tawarikh pasal 20. 3 bangsa berkeliling mengepung kota Israel, kota Yerusalem. Pada waktu itu. Dan Tuhan katakan, kamu tinggal diam, karena aku adalah Allah perang. Boleh nanti dibaca itu saudara. Ya. Dan apa yang terjadi? Orang Israel hanya berdoa. Mereka berpuasa. Menyanyikan pujian kepada Tuhan. Janji kemenangan Tuhan berikan. Nanti boleh baca 2 Tawarikh pasal 20 ayat 25 sampai 29. Di mana bangsa Israel waktu keluar melihat. Ketiga bangsa Moab, Amon, dan Seir. Mereka semua berkelimpangan menjadi mayat. Dan 3 hari orang Israel menjarah barang-barang mereka karena begitu banyaknya. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita mau bertumpu kepada janji Tuhan, jangan lupa, bukan hanya kekalahan musuh yang kita dapatkan, tapi juga kita mendapatkan berkat. Ini kalau kita setia, ini bicara iman sekali lagi, bukan bicara logika. Kalau logika tidak bisa saudara, 2 tambah 2 tetap 2, 4. Ya. Tapi kalau bicara dengan Tuhan, ya, itu bisa dirubah dengan lebih banyak lagi. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-8, dalam Filipi pasal 2, inilah yang menjadi panutan kita kepada Yesus. Dan dalam keadaan manusia, sebagai manusia ia merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Ya, saya lihat di sini ada Pak Sarno ya. Senang saya ketemu Pak Sarno ini. Ya, pengalaman di Lenteng Agung. Ya, bagaimana Pak Sarno punya pengalaman. Saya nggak usah cerita, Pak Sarno sendiri boleh ingat. Ya, bagaimana pertolongan Tuhan di dalam kesulitan untuk membuat kita karena tetap setia, Tuhan akan bantu. Tuhan akan apa? Buka jalan. Saudara-saudara yang kasih di dalam Tuhan, Ibrani 11 ayat 1, firman Tuhan katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau sudah bicara iman, memang ini di luar jangkauan mata ya, jasmani kita. Ini adalah hanya dapat ditembus oleh mata rohani kita. Kalau kita percaya. Tapi kalau tidak, ya jangan bicara janji, saudara. Kita nggak bicara janji kalau tidak percaya. Kita tidak bicara kebenaran kalau kita tidak percaya. Jadi kalau kita bicara mengenai janji, di sini harus ada di latar belakangi, yaitu dasarnya ialah iman. Dan 2 Petrus 3 ayat 9 firman Tuhan katakan, inilah merupakan kekuatan bagi kita. Ini sudah berulang-ulang saya khotbahkan ini menjadi pelajaran buat saya dan buat ya jemaat. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tolong diingat saudara. Jadi Allah kita itu nggak pernah lalai dengan janji. Tidak pernah dia melupakan janjinya. Persoalannya sekarang, kenapa ini terjadi semua? Setan sedang kerja. Dan yang dituntut kepada kita ialah sabar. Ya. Dia katakan ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itu sebabnya dilanjutkan dalam ayat yang ya, ke-12, 14 dikatakan di sini, tetapi sesuai dengan janjinya, kita yang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran, ya,
Sebab itu, saudara-saudaraku yang kasih, sambil menantikan semuanya ini, nah, mari kita garis bawah ini. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Mari kita sibuk sekarang memikirkan janji Tuhan, melakukan apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan, untuk sesama, gantinya sibuk memikirkan hal-hal duniawi, apalagi mengurus orang lain. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya perhatikan belakangan ini, jangan-jangan kita bisa menjadi hilang seperti orang Farisi, ahli Taurat waktu kedatangan Yesus. Kenapa? Justru orang Majus dan para gembala yang menemukan bayi itu pertama kali. Tetapi orang-orang Farisi yang tiap hari ada di dalam Ka'bah, yang belajar Alkitab tiap hari, menyelidiki hukum Taurat, tapi mereka kehilangan kesempatan itu. Saudara-saudara, jangan sibuk dengan masalah duniawi. Jangan sibuk hanya memikirkan hal-hal yang sepele mengenai kesalahan orang lain, kekurangan orang lain. Sibuklah ya untuk menanti janji-janji Tuhan. Karena janji Tuhan pasti. Dan jangan sampai kelewatan. Lalu apa dikatakan di sini? Sadar, sadar, dan sadarlah. Kenapa? Ketika laki-laki dan perempuan mengerti lebih sempurna betapa besarnya pengorbanan yang dibuat oleh Yesus yang agung di surga, mati demi manusia, maka rencana keselamatan akan dibesarkan, perenungan akan Kalvari akan membangun simpati, kekudusan, dan perasaan yang hidup dalam hati orang Kristen. Jadi kalau kita sekarang bertumpu kepada janji, ingat saudaraku, ya, apa yang kita renungkan adalah Kalvari, kemenangan yang dibangun oleh Yesus, ya, membangun simpati, kekudusan, dan perasaan yang hidup di dalam hati. Yang terakhir, biarlah pikiran dan imajinasi kita tidak akan pernah dapat sepenuhnya mengerti panjangnya, luasnya, tingginya, dan dalamnya kasih yang kita tidak dapat ukur. Saudaraku kira tahu keterbatasan kita. Belakangan ini, banyak gereja kita disibukkan ya oleh karena istilah-istilah. Ya. Apakah itu Trinitas, apakah itu mengenai nama-nama Allah. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perenungan kita bukan itu. Perenungan kita adalah Kalvari. Perenungan kita adalah janji Tuhan. Apa dikatakan di sini? Perenungan terhadap kasih juru selamat yang tidak tertandingi itu harusnya mengisi pikiran, menjamah, melembutkan jiwa, menyaring, dan meninggikan kasih sayang, dan mengubah tabiat sepenuhnya. Untuk apa kita ini seperti karikatur ya? Penuh kepala kita dengan pengetahuan, dengan doktrin, dengan Alkitab, tapi perbuatan kita kecil. Sehingga kaki kita kecil, tangan kita kecil, kita tidak ya persis kayak karikatur. Saudaraku yang kasih, biarlah pengetahuan kita, iman kita semua seimbang dengan perbuatan kita. Ya. Jadi ini pelajaran sekolah sahabat yang boleh saya bawakan pada siang hari ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan, saya silakan kepada kita semua. Kenapa saudara? Karena saya rindu kita bertemu dengan Tuhan. Ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya. Jadi jangan sia-siakan apa yang Tuhan sudah berikan waktu hanya karena hal-hal dunia, hal-hal sepele. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Amin, haleluya. Pendeta Emerson Jaya telah memaparkan pelajaran sekolah begitu jelas. Lagu penutup
yang bersatu berdoa padamu. Dengar ya Tuhan, dengar ya Tuhan, dengar doa kami, dan beri damai-Mu. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Dengar doa kami dan beri damai-Mu. Tuhan kami puji, besarlah kasih setia-Mu. Ampunilah dosa umat-Mu, berikan damai sejahtera. Ubahlah jiwa raga kami oleh kasih karunia-Mu. Saat ini terimalah umat-Mu yang bersatu berdoa padamu. Amin. Pendeta Emerson Jair pimpin kita dalam doa. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, Allah yang hidup, Allah yang menjadi pahlawan bagi kami menghadapi perkara-perkara dunia ini. Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini, boleh kami bergabung di dalam ibadah khusus, walaupun kami dipisah oleh jarak, tapi kami dipersatukan oleh Tuhan dalam kasih sayang-Mu. Terima kasih setiap firman, kesaksian, doa-doa, nyanyian yang sudah dikumandangkan pada siang hari ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang hadir. Tuhan berkati kami di dalam rumah tangga kami, memberkati kami di dalam tugas pelayanan, di dalam pekerjaan. Bagi mereka yang sudah memiliki anak, mantu, cucu, Tuhan berkati mereka, agar mereka boleh merasakan kebahagiaan menunggu kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan, kami percaya firman-Mu yang Engkau telah paparkan bagi kami hari ini.
Sesungguhnya kami bertumpu kepada janji-janji-Mu, karena Allah tidak pernah gagal di dalam menggenapi segala janji yang telah Engkau sampaikan bagi kami manusia. Bapa, di sini kami memiliki banyak pertanyaan tentang hidup ini. Pengalaman-pengalaman yang pahit kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Di dalam Tuhan semua akan menjadi selesai karena Engkau lebih berkuasa dari semua kuasa yang ada di atas dunia ini. Khususnya bagi saudari kami, Veronica, ya Tuhan. Bapa, kami tidak henti-henti berdoa. Karena kami tahu mujizat ada di tangan Tuhan. Terlebih mujizat yang paling besar adalah bila mana kami memiliki iman yang teguh di dalam keyakinan menunggu akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Tuhan memberkati saudari kami ini ya Bapa, memberkati suami, memberkati tulang nenggolan dengan inang, tulang nenggolan. Tuhan berkati mereka dalam kehidupan sehari-hari. Terlebih menghadapi semua masa-masa yang sangat sulit ke depan. Kami percaya bahwa ini akan berakhir penderitaan karena Tuhan akan menyediakan berkat yang luar biasa bagi kami. Oleh sebab itu Bapa, hamba-Mu memohon, kiranya bukakan tingkap langit, mencurahkan berkat berkelimpahan bagi kami semua. Di dalam segala keperluan, di dalam segala rencana, di dalam segala cita-cita kami. Dan terlebih pada saat kami menghadapi kesulitan-kesulitan dan persoalan-persoalan. Kami percaya Engkau sahabat yang paling dekat bagi kami dalam hidup ini. Sehingga kami tidak perlu khawatir dan bahkan kami tidak perlu putus asa. Sekalipun kuasa kegelapan datang menutupi kehidupan kami. Bapa di sorga, oleh sebab itu, kami memohon kepadamu, bila mana ada kekurangan kami, bila mana ada kesalahan kami, kekhilafan kami, manusia yang terbatas ini, Tuhan ampuni dan sucikan kami. Berikan kepada kami kesuksesan di dalam pelayanan. Biarlah kami boleh mendapatkan jiwa-jiwa yang baru di dalam hidup kami, yang boleh kami layani mulai dari rumah kepada tetangga, bahkan ke seluruh dunia. Oleh sebab itu ya Tuhan, berkati juga program ini tetap berjalan dengan baik. Hamba-Mu, khususnya Pendeta Simorangkir, sebagai Direktur Komunikasi di Conference DKI Jakarta ini, dan semua yang terlibat di dalam pelayanan ini, berkati mereka ya Tuhan. Angkat tangan-Mu saat ini Bapa, untuk memberkati umat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan Yesus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus, memimpin kita, menghibur kita, menguatkan kita, mencukupkan kita, dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita sambut berkat-Nya. Amin. Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak. Bagi saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung dari mana saja ya. Saya tidak dapat menyebutkan Pak ini selamat malam, selamat tengah malam, selamat pagi. Jadi kita, puji Tuhan kita dapat bertemu kapan saja pada saat ini untuk berbakti, untuk dapat memperoleh kekuatan dari firman Tuhan. Baik saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita. Dan pada saat ini kita adalah memasuki bagian yang kedua. Ya, kita akan memasuki bagian yang kedua dari pembahasan tentang iman Abraham. Ya, kita sudah membahas sedikit di tadi malam dan pada saat ini kita membahas bagian yang kedua dan ada secara spesifik ada satu kata yang akan kita fokus. Kita sudah sebutkan kata tersebut tadi malam pada pembahasan yang bagian pertama, tapi pada saat ini mari kita kembali baca untuk melihat kata tersebut ya. Dalam Kejadian 15 ayat 6 sana dikatakan, lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, saat kita membaca Kejadian 15 ayat 6 ini, kita dapat melihat bahwa terjemahan yang beragam telah diusulkan untuk istilah diperhitungkan, atau Ibraninya, bahasa Ibraninya hasaf,
ya, atau memperhitungkan, atau dikreditkan, atau dibukukan, diberikan kepada kita. Istilah yang sama, ya, istilah hasaf yang di sini diperhitungkan itu digunakan dalam ayat-ayat lain dalam buku-buku Musa. Seseorang atau sesuatu diperhitungkan atau dianggap sebagai sesuatu yang seorang atau sesuatu itu sebenarnya tidak demikian. Ya, sebenarnya tidak demikian, tapi kita dianggap, diperhitungkan sebagai apa? Saya bukan siapa-siapa, tapi saya diperhitungkan sebagai anak raja. Padahal saya bukan anak raja, demikian ya. Nah, sebagai contoh, dalam Kejadian 31 ayat 15, Rahel dan Lea mengakui bahwa ayah mereka menghitung atau menganggap atau memperhitungkan mereka sebagai orang asing. Meskipun mereka adalah anak-anak kandung, anak-anak perempuan daripada ayah mereka, ya, Laban, ya, dari Rahel dan Lea itu. Tapi Laban menganggap mereka itu sebagai apa? Orang asing, ya. Tidak dianggap sebagai anak perempuan, mungkin kebudayaan saat itu dan lain sebagainya, ya, dapat kita lihat. Nah, mari kita terus lihat, ya. Perpuluhan orang Lewi menurut Bilangan 18 ayat 27 dan 30 dikatakan apa? Perpuluhan orang Lewi itu dihitung, dianggap seolah-olah itu adalah jagung dari pengirikan, meskipun jelas bahwa itu bukanlah jagung. Kalau Anda membaca itu dalam Bilangan 18 ayat 27 sampai 30. Jadi suku-suku lain, ya, mereka memiliki tanah, mereka memiliki apa? Penghasilan dari tanah yang mereka olah. Orang Lewi tidak punya tanah. Orang Lewi hanya menerima persepuluhan dari suku-suku lain, dari anggota-anggota suku lain yang diberikan kepada mereka, seakan-akan hasil persepuluhan itu adalah bagaikan apa? Jagung dari pengirikan. Itulah sebabnya itu dianggap, ya, dihitung seakan-akan persepuluhan itu bagaikan jagung ataupun hasil-hasil tanah lainnya. Bagaimana ide memperhitungkan dinyatakan dalam konteks korban? Dalam Imamat 7 ayat 18, Imamat 17 ayat 1 sampai 4, ya. Anda bisa membaca, dan ini kurang lebih kesimpulan atau apa yang dinyatakan dari ayat-ayat Imamat 7 ayat 18, Imamat 17 ayat 1 sampai 4. Versi atau Alkitab bahasa Inggris yang King James Version menggunakan kata diperhitungkan sebagai terjemahan kata hasaf tersebut. Jika korban tertentu atau persembahan perdamaian tidak dimakan sampai hari yang ketiga, nilainya itu telah hilang dan tidak boleh diperhitungkan. Imamat 7 ayat 18. Tidak dapat diperhitungkan bagi keuntungan pembawa persembahan. Jadi Imamat 7 ayat 18 berbicara tentang satu situasi di mana satu korban itu diperhitungkan bagi keuntungan orang berdosa. Kalau kita dapat bandingkan dalam Imamat 7 ayat 1 sampai 4 yang kemudian berdiri di hadapan Allah dalam kebenaran. Kita tidak punya waktu, tapi saya mengajak Anda baca Imamat 17 ayat 1 sampai 4. Sangat indah menggambarkan bagaimana setiap bagian-bagian tubuh daripada hewan tersebut itu apa? Diperhitungkan, itu melambangkan, itu hewan tentunya tidak sempurna, ya, tetapi melambangkan bagian-bagian tubuh daripada Yesus yang menjadi apa? Korban bagi kita. Bahkan apa, ya? Harus dimakan sampai, tidak boleh dimakan sampai hari yang ketiga. Jadi harus dimakan hari ketiga di bawah. Itu menggambarkan bagaimana Yesus yang apa, ya? Mati dan kemudian bangkit setelah 3 hari dengan kata lain, ya. Jadi itu segala sesuatunya merujuk kepada korban yang sesungguhnya, yaitu Yesus. Jadi Allah, pelajaran sahabat kita katakan, Allah sedang memperhitungkan orang berdosa sebagai orang benar, meskipun pribadi-pribadi itu dalam kenyataannya itu tidak benar. Dalam kenyataannya itu tidak benar, tapi diperhitungkan, dikreditkan, ya, dibukukan sebagai orang benar. Ambillah waktu untuk tetap pada kebenaran ajaib ini, yaitu meskipun banyak kesalahan kita dapat diperhitungkan atau dikreditkan sebagai orang benar di pemandangan Allah. Tuliskanlah dalam kata-katamu sendiri pengertianmu tentang apa maksudnya ini, ya. Kita yang tidak benar tetapi dikreditkan sebagai apa? Kebenaran di dalam pemandangan Allah. Kebenaran besar kebenaran besar bahwa dinyatakan benar bukan karena tindakan yang kita dapat lakukan, tetapi oleh karena iman kita dalam apa yang Yesus telah perbuat kepada kita. Ini adalah inti dari frase kebenaran oleh iman. Tetapi bukanlah iman kita sendiri yang menjadikan kita benar,
Tetapi iman adalah mesin di mana kita mendapatkan pemberian kebenaran. Intinya, inilah keindahan rahasia dan kemuliaan kekristenan. Ya, Tuhan yang yang mengkreditkan kebenaran itu bagi kita. Yang kita percaya sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus berakar dari konsep ajaib ini. Melalui iman, kita diperhitungkan benar di pemandangan Allah. Semua yang mengikuti penurutan, semua yang mengikuti apa yang terjadi setelah kita dibenarkan di pemandangan Allah, yaitu apa? Penurutan, penyucian, kesucian, perkembangan tabiat, kasih, haruslah berasal dari kebenaran penting ini. Kebenarannya apa? Bahwa sesungguhnya kita sedang apa? Telanjang, saudara. Tapi Tuhan yang menggunakan apa? Jubahnya bagi kita. Ya, menggunakan jubahnya bagi kita. Bagaimanakah Anda menjawab kepada seseorang yang berusaha menjadi orang Kristen, tapi kemudian orang itu berkata apa? Saya tidak merasa benar. Ya, dia merasa apa? Aduh, saya berdosa sekali. Saya tidak sanggup untuk menjadi orang Kristen, karena untuk menjadi orang Kristen sepertinya harus apa? Waduh, hebat sekali, harus seperti orang suci dan lain sebagainya. Ya. Tapi nanti kita akan lihat dalam pelajaran tambahan kita, siapa sesungguhnya di antara kita yang dapat dikatakan sebagai orang suci. Siapa di antara kita yang dapat dikatakan sebagai orang benar. Ya. Pada saat kita menyatakan diri kita seperti orang suci, orang benar, kita bagaikan apa ya? Memiliki karakteristik jemaat Laodikia yang merasa kaya padahal miskin, yang merasa diri mereka itu melihat padahal buta, yang merasa mereka berpakaian padahal mereka apa? Mereka adalah orang-orang yang telanjang. Tapi mari kita lihat ya, kebenaran yang sesungguhnya ya. Di sini dikatakan dalam Kejadian 15 ayat 6, kita sudah ulang-ulangi ayat ini, bahwa Abraham itu hanya apa? Kebenaran itu hanya diperhitungkan kepadanya. Bukan kebenaran Abraham, tapi kebenaran yang diperhitungkan, dikreditkan, diberikan, dianggap bagaikan kebenaran daripada siapa? Kebenaran Abraham. Ya, Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran, tetapi pada dasarnya Abraham bukan kebenaran. Dia tidak memiliki kebenaran. Ya, dia tidak memiliki jubah yang bersih, putih, yang mulia. Tidak, dia tidak memiliki hal tersebut. Yesaya 64 ayat 6, itulah gambaran kita semua. Itulah gambaran Abraham. Di sana dikatakan apa? Dalam Yesaya 64 ayat 6, seperti saya sudah singgung sedikit tentang jemaat Laodikia dalam Yesaya, ya, berbicara tentang hal tersebut. Yesaya 64 ayat 6 katakan apa? Demikianlah kami sekalian, Yesaya mengakui, kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami, bahasa Inggrisnya segala kebenaran kami, seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami, seperti daun dilenyapkan oleh angin. Kata kesalehan kami, our righteousness, New King James Version, our righteous deed, perbuatan-perbuatan saleh kita, itu ada kan bagaikan apa? Kain, bagaikan baju kotor. Ya. Orang-orang suci di zaman Yesus itu adalah orang-orang Farisi. Orang Farisi itu bukan orang-orang yang dianggap apa ya? Dianggap kotor, tidak. Orang-orang di zaman Yesus itu angkat topi, menghormati, mengagungkan orang Farisi. Ya, orang-orang ibu-ibu, ayah-ayah yang ingin anaknya yang pada saat menjelang kelahiran anak mereka, kalau anak itu laki-laki, mereka berdoa kiranya anak yang akan dilahirkan ini akan menjadi orang Farisi. Kenapa? Karena itu idealnya. Orang-orang di zaman Yesus itu dianggap orang suci, orang yang saleh. Orang-orang Farisi. Kalau ada anak perempuan di zaman Yesus yang hendak dinikahkan, maka itu harus yang dipikirkan oleh orang tua di zaman Yesus, mudah-mudahan mereka kawin dengan orang Farisi. Ya, di zaman saya, tidak tahu di zaman kita saat ini ya. Di zaman saya seringkali dikatakan, wah hati-hati kalau jadi pendeta muda yang kelamaan jadi pendeta muda di jemaat, itu bisa bikin anggota bertengkar. Kenapa? Karena banyak katanya anggota-anggota yang ingin anak wanita mereka itu menikah dengan pendeta muda di jemaat tersebut. Ini yang seringkali itu di zaman saya, mungkin sudah tidak lagi ya di zaman saat ini ya. Tetapi itulah anggapan orang terhadap orang Farisi.
itu bagaikan orang-orang apa? Pendeta muda yang diagungkan karena mereka berbicara di depan mimbar. Ya, kehidupan yang dalam apa? Dianggap kehidupan suci. Tapi Yesus katakan apa? Biarlah kesalehanmu, biarlah kebenaranmu itu melebihi orang Farisi. Bukan berarti Yesus mengejek, melecehkan kebenaran mereka. Betul, bagus. Ya. Tapi ada yang harus lebih. Lebihnya apa? Biarlah kebenaran itu apa? Dari dalam apa? Diri mereka keluar. Segala apa ya? Pada saat mereka berdoa, pada saat mereka berpuasa, biarlah itu adalah sesuatu yang bukan hanya untuk show off, untuk ditunjukkan, tetapi sesuatu yang keluar dari dalam diri mereka. Dan bukan itu saja, biarlah kebenaran mereka itu apa? Lebih, kenapa? Karena bagi orang Yahudi itu hanya urusan luar, tetapi bagi Yesus biarlah kebenaran itu berdasarkan dari kasih karunia yang Allah berikan kepada mereka. Bukan karena mereka sudah merasa lebih daripada orang lain dan mereka menjadi lebih saleh dari orang lain. Kebenaran yang sesungguhnya bukanlah sesuatu yang kita lakukan karena perbuatan kita, kebenaran kita, kesalehan kita itu bagaikan kain baju yang kotor. Ya, baju yang kotor. Kebenaran yang sesungguhnya adalah Yesus. Yesus adalah kebenaran yang sesungguhnya. 2 Korintus 5 ayat 21 katakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat Allah Bapa, ya. Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Kristus, dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kita tidak akan pernah dibenarkan oleh karena saya adalah seorang dokter, saya seorang pendeta, saya seorang gini, dosen dan lain sebagainya. Bekas ketua jurusan, bekas dekan dan lain sebagainya. Tidak ada. Tidak ada kebenaran tersebut. Saya tidak bisa mengagungkan apa yang saya baru bilang itu di hadapan Tuhan. Ya, tidak bisa. 1 Korintus 1 ayat 31 katakan, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah, ya, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, Yesus Kristus membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Kebenaran yang sesungguhnya apa? Kristus. Dan pada saat kita memiliki kebenaran Kristus yang diperhitungkan, yang dikaitkan kepada kita, maka kita dapat dilihat sebagai orang yang tidak berdosa, seperti Yesus yang tidak berdosa. Kita tidak benar dalam diri kita sendiri. Sebaliknya, kita memiliki kebenaran Kristus yang diterapkan, dikaitkan, direkenkan, bahasa Madonya, direkeningkan, dikreditkan kepada kita. Bukan kesempurnaan kita, tetapi kesempurnaan Kristus yang dilihat Allah ketika Dia membawa kita ke dalam persekutuan dengan dirinya. Jadi saudara-saudara sekali, kita masih hidup dalam dunia yang berdosa tentu saja ya. Tetapi kasih karunia Allah itu dapat meliputi kita saat ini. Ya, pada saat kita apa? Menerima Dia. Dan pada saat kita jatuh sekalipun, lalu kita bertobat, kita berteriak minta tolong, kita diterima kembali, maka kita akan diliputi kembali dalam kebenaran Kristus. Tapi inilah poinnya. Ya. Harus ada apa? Timbal balik tuh. Tuhan rela memberikan jubahnya, rela memberikan kebenarannya, rela memberikan keselamatannya, keselamatan kepada kita. Tapi apa yang dapat kita lakukan? Kita tidak dapat melakukan apa-apa untuk mendapatkan itu selain menerima. Kita harus apa? Memiliki kerinduan untuk menerima. Ya, memiliki kerinduan untuk menerima. Yesaya 1 ayat 19 katakan apa? Jika kamu menurut dan mau, nah ini katanya, harus apa? Willing. If you are willing. Kalau kita mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri ini. Itu sudah bagian apa? Dari kehidupan kita. Allah dalam kasih-Nya tidak bisa paksa. Pendeta Rantung, ya. Saudara-saudari sekalian, Anda harus saya benarkan. Saya harus memakaikan jubah kebenaran ini kepadamu. Tuhan tidak main paksa begitu. Ya. Tuhan apa? Memberikan, menawarkan dengan darah anaknya jubah kebenaran tersebut. Tapi apakah kita mau memakainya? Mau memakainya. 2 Korintus 8 ayat 12 katakan, jika kamu rela untuk memberi, if you are willing to give, menyerahkan, ya, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi kita tidak punya keselamatan, kita tidak punya pembenaran, kita tidak punya jubah putih. Tapi
Jika di sini katakan apa? Apa yang kita rela untuk berikan? Kemauan kita untuk menerima kebenaran tersebut. Kemauan kita untuk memakai jubah putih yang Tuhan berikan kepada kita. Jubah putih kebenarannya itu selalu ditawarkan bagi saudara dan saya, ya. Kita sering mendengarkan, ya, tentang bahwa Tuhan memberikan, menawarkan, ya. Dan pada saat kita menerimanya, ya, kemauan itu tidak membutuhkan bahwa saya harus sempurna lebih dahulu seperti pertanyaan di akhir tadi, ya. Saya harus untuk menerima kebenaran Yesus. Aduh, pendeta, saya masih belum bisa. Kenapa? Aduh, saya masih orang berdosa, pendeta. Sebenarnya ada seringkali saya mendengar gitu, pada saat saya mengajak orang untuk menerima kebenaran, lalu mereka katakan apa? Aduh, pendeta, ya nanti dululah, pendeta. Ya nantilah, saya masih akan apa ya? Memperbaiki diri saya dulu, pendeta. Saya masih bersalah, saya masih berdosa. Ya, nantilah. Ini tandanya apa ya? Ini seakan-akan mereka berpikir, mari saya akan sempurna lebih dahulu, baru saya menerima kebenaran Yesus. Tetapi sesungguhnya kita tidak dimintakan untuk lebih dahulu sempurna. Kenapa? Karena tidak akan bisa ada yang sempurna untuk menerima kebenaran. Justru kita menerima kebenaran supaya kita disempurnakan. Kita menerima kebenaran supaya saudara dan saya disempurnakan. Tanpa kebenaran itu, kita tidak akan pernah sempurna tanpa kita menerima. Jadi jangan pernah kita berpikir, pendeta, saya belum sempurna untuk dibaptis, saya belum sempurna untuk menerima Yesus Kristus. Sebenarnya ya mungkin secara jujur mungkin ada orang yang merasa, saya belum layak ya. Tapi di pihak yang lain, itu pihak pertama, dia merasa mungkin betul-betul tidak layak. Tapi di pihak yang lain banyak yang berdalih, katakan apa? Belum sempurna, belum mau menerima kebenaran, belum mau dibaptis. Kenapa? Karena mereka masih suka melakukan dosa. Masih suka untuk tidak mengikuti Yesus dengan sesungguhnya. Masih suka untuk hidup dalam lumpur dosa. Tapi mari kita tahu, kita tidak apa? Kemauan itu tidak membutuhkan kesempurnaan tindakan di pihak kita. Apa buktinya? Pada saat Yesus memanggil, kita masuk dalam pesta besar. Begitu banyak perumpamaan-perumpamaan pesta tersebut, ya. Matius 22 ayat 10, ya, salah satu perumpamaan pesta, ya. Diundang orang-orang, tapi ada yang berdalih kiri kanan. Kalau kita hubungkan dengan perumpamaan ini dengan apa yang terjadi dalam kitab Lukas, yang diundang tidak mau datang. Lalu apa yang terjadi? Matius 22 ayat 10, Tuhan tersebut memerintahkan hamba-hambanya untuk panggil siapa saja. Panggil siapa saja. Lalu Matius 22 ayat 10 katakan apa? Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan. Orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan apa? Dengan tamu. Jadi semua orang apa? Diundang. Dikumpulkan, diundang untuk datang. Tetapi ini dalam konteks apa? Kalau kita melihat konteks dalam undangan perjamuan kawin, maka sang tuan akan memberikan jubah apa? Akan memberikan jubah perjamuan. Itu kalau kita membaca sehubungan dengan apa ya? Semua perumpamaan Yesus tentang perkawinan dan lain sebagainya, kita harus memakai jubah yang pantas untuk masuk ke dalam perjamuan kudus dengan Allah, atau dalam ini apa? Dalam apa? Perjamuan dengan Allah. Itulah sebabnya kepada gereja-gereja, ya, pada jemaat di Efesus dalam kitab Wahyu, kalau kamu begini, kamu mendengarkan, kamu kembali kepada kasihmu yang semula, aku akan memberikan jubah putihku kepadamu. Itu selalu akan Tuhan sediakan kepada kita. Tetapi poinnya adalah siapapun Anda, orang baik atau orang jahat, Anda semua diundang. Anda tidak harus menjadi orang baik untuk masuk ke dalam perjamuan suci atau perjamuan kawin. Tidak. Poinnya adalah apakah Anda mau mengenakan jubah perjamuan yang Tuhan sudah tawarkan kepada saudara dan saya. Dan tanpa ada jubah perjamuan, maka ada orang di dalam dalam perumpamaan Matius 22 ini yang didapati, dia sudah diberikan jubah, tapi dia tidak pakai jubah tersebut. Akhirnya apa? Hilang dari apa? Perjamuan tersebut. Tapi siapapun Anda, baik Anda orang baik atau jahat, kita semua diundang. Dan yang dapat kita lakukan, adakah kita menerima undangan tersebut? Kita semua. Kalau kita melihat karakteristik jemaat di Laodikia dalam kitab Wahyu, itu berbicara ya tentang 7 jemaat.
Karena seperti saya sudah katakan tadi apa? Mereka buta, tapi mereka pikir mereka sedang melihat, tapi mereka buta. Mereka pikir mereka kaya, tapi mereka miskin. Dan berikutnya, mereka pikir mereka berpakaian, tetapi sesungguhnya mereka itu apa? Telanjang. Ya, sesungguhnya mereka itu telanjang. Tidak ada di antara kita yang memiliki kebenaran yang sempurna. Tidak ada. Siapapun Anda. Apakah Anda seperti saya yang sedang berbicara saat ini? Ya, tidak ada. Tapi marilah kita datang kepada Yesus untuk menerima kebenarannya. Datang kepada hanya Dialah satu-satunya yang akan memberikan kesempurnaan tersebut. Ya, kesempurnaan tersebut. Dialah yang akan memberikan yang sempurna bagi kita, bagi saudara dan saya yang tidak sempurna. Bagaimana saudara dan saya tahu bahwa kita tidak sempurna? Gampang saja ya. Berapa banyak di antara kita yang masih hidup dengan penyesalan? Siapa di antara Anda, satu pun ya, yang telah memikirkan apa yang masa lalu yang Anda sudah lakukan, dan Anda tidak merasa, everything good, apa yang saya sudah lakukan sejak dari saya kecil sampai saat ini sempurna. Semua orang senang dengan saya, semua orang sayang saya. Tidak ada yang sakit hati dengan saya. Itu satu contoh saja ya, untuk melihat apakah kita sudah sempurna. Ternyata kalau saya pikirkan, waduh, di antara anak-anak daripada pendeta Rantung itu yang paling banyak apa ya? Yang paling banyak bikin sakit hati orang tua itu mungkin saya, yang mungkin karena saya anak kedua ya. Mungkin anak kedua itu biasanya cari apa ya? Cari gara-gara, cari perhatian supaya diperhatikan mungkin ya. Anak kedua dari 4 bersaudara, yang paling tua, waduh, Dokter Alvin, wah pintar dan lain sebagainya. Yang bungsu perempuan, satu-satunya perempuan lah. Yang di tengah-tengah ini ya kalahlah saya. Tapi untuk kompensasi apa yang saya buat, waduh, saya buat yang kiri kanan supaya cari perhatian dengan cara yang negatif. Tapi itulah penyesalan-penyesalan yang saya telah miliki sampai saat ini saya miliki kan. Kesalahan-kesalahan yang saya sudah buat pada orang tua, kepada orang lain di masa lalu, saudara, itu saya ngeri mau bilangnya kepada saudara sekalian. Tetapi disitulah saya sudah melihat bahwa ketidaksempurnaan itu. Tetapi pada saat ini saya cuma bisa, Tuhan, saya tidak layak. Tapi saya bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau menutupi saya. Saya tidak sempurna. Tetapi engkau apa? Mengkreditkan kepada saya kesempurnaan tersebut. Engkau mengenakannya kepada saya. Engkau menyatakan itu menutupi saya. Sehingga saya yang tidak sempurna menjadi sempurna oleh sebab apa yang engkau lakukan bagi saya. Dan saya bersyukur dan saya berterima kasih. Itulah yang dapat saya lakukan. Dan saya berdoa kiranya itulah yang dapat juga menjadi perenungan hati kita. Untuk menyadari keberadaan kita yang sesungguhnya sebagai orang berdosa. Dan bersyukur atas kebenaran yang Tuhan sudah dapat pakaikan kepada kita. Sehingga kita yang telanjang berpakaian. Kita yang miskin menjadi kaya sebagai anak Allah. Kita yang buta dapat melihat kasih karunia Tuhan yang Dia berikan kepada saudara dan saya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.